Selamat sore jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester, pada saat ini kita bersama-sama kembali akan diingatkan melalui perenungan firman Tuhan dengan satu tema, beranikah kita jujur? Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kembali kami menghadap Dia Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami dan mengasihi kami. Kami sangat bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kami boleh terus diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami sungguh bisa menyatakan bahwa kami mau untuk hidup jujur di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang lain. Kami menyerahkan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan membaca dari teks Mazmur 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Yang kedua kita akan melihat kembali di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-21. Firman Tuhan menyatakan demikian. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kemudian kita akan buka di dalam Amsal 12 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Terakhir kita akan membaca di dalam Amsal 14 ayat yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Ada satu quote yang menyatakan bahwa tidak ada kehilangan yang paling menyedihkan di dunia ini selain kehilangan kejujuran, harga diri, dan martabat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejujuran dapat dikatakan sebuah kebaikan yang mendasar yang harusnya kita miliki. Terlebih ketika kita menyatakan diri kita sebagai orang percaya, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Kristus Yesus. Namun yang kita temui saat ini adalah kejujuran merupakan sebuah hal yang langka. Meskipun ayat-ayat firman Tuhan banyak berbicara tentang kejujuran dan Allah sendiri menghendaki umatnya untuk hidup jujur. Karena itulah yang Dia kehendaki dan supaya kita semua hidup berkenan kepada Tuhan. Kejujuran itu adalah hal yang harus kita miliki. Tidak peduli siapapun kita. Apapun peran kita bekerja sebagai apa. Apakah kita hamba Tuhan? Apakah kita pedagang? Apakah kita seorang siswa? Mahasiswa? Apakah kita guru? Apakah kita teknisi? Apakah kita seorang dokter? Apakah kita seorang polisi? Apakah kita seorang hakim, kita seorang pengacara, kita seorang karyawan, kita seorang buruh, kita yang pasti harus jujur. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang tokoh Indonesia yang terkenal, salah satu proklamator Bung Hatta pernah mengatakan demikian. Kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu adalah hal yang sulit diperbaiki. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang adalah suatu hal yang mungkin akan dia lakukan berulang kali. Dan ketika kita mendapati bahwa orang yang kita percayai melakukan ketidakjujuran, akankah kita tetap mempercayai dia? Ataukah kita menjadi orang yang sulit untuk percaya kepada dia? Kejujuran terus akan dilakukan oleh seseorang.
Karena itu dikatakan itu adalah suatu hal yang sulit untuk diperbaiki. Kepercayaan dan kejujuran dikatakan harta yang tidak ternilai, dan itu tidak akan bisa kita nilai dengan uang. Kepercayaan dan kejujuran adalah hal yang paling dicari orang di dunia. Bahkan dikatakan komplotan penipu pun akan mencari orang yang jujur untuk diangkat sebagai pemimpin kelompoknya. Namun sayang sekali tidak sedikit orang yang menyia-nyiakan kepercayaan yang orang berikan kepada dia. Kita bisa membuat 1000 alasan kenapa kita tidak jujur kepada orang lain. Namun orang lain cukup membutuhkan satu alasan untuk tidak percaya kepada kita. Tidak satu pun orang yang ingin dibohongi, apalagi untuk kedua kalinya. Bahkan orang yang hanya satu kali berbohong akan mendapat cap sebagai seorang pembohong. Cap tersebut akan terus-menerus menempel sepanjang hidupnya. Jika hari ini kita berbohong, maka kejujuran di hari esok akan sangat diragukan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kejujuran itu merupakan sebuah hal penting, mengapa banyak orang yang suka berbohong? Menurut seorang psikolog dari Universitas 11 Maret, berbohong itu merupakan tindakan manipulasi data yang dilakukan secara sadar agar lawan bicara kita percaya dengan apa yang kita katakan, dan tidak ada kebohongan yang dilakukan dengan tidak sadar. Sadarkah kita bahwa kebohongan adalah sesuatu yang dapat menjadi kebiasaan? Berbohong itu adalah suatu proses yang kompleks. Karena apa? Karena pernyataan yang satu akan membutuhkan pernyataan yang lain. Maka dari itu tidak heran jika satu kebohongan itu akan diikuti oleh kebohongan yang lain. Kebohongan itu mempunyai potensi efek bola salju, di mana sebuah kebohongan kecil awalnya demi mempertahankan kebohongan itu terkadang harus menciptakan kebohongan yang jauh lebih besar dan terus-menerus. Kalau seseorang itu sudah berbohong, maka dia harus berpikir untuk melakukan kebohongan berikutnya. Jadi pada dasarnya kebohongan itu adalah suatu hal yang rumit. Tetapi mengapa orang masih suka berbohong? Menurut ilmu psikologi, orang bisa berbohong dengan berbagai macam alasan. Pertama, dia mungkin berbohong sebagai sarana untuk menyelamatkan muka atau untuk melindungi dirinya dari kekurangan yang dia miliki, agar dia tidak berada pada posisi yang merugikan. Kedua adalah untuk menghindari perasaan tidak enak. Mungkin dia berbohong untuk menyenangkan orang lain. Berbohong dengan memberikan pujian palsu kepada temannya dengan satu dalil untuk tetap menjaga pertemanan itu. Ketika dia berbohong, mungkin dia merasa lebih dihargai atau membuat orang lain itu merasa kagum kepada dia. Kebohongan bisa juga digunakan sebagai sarana untuk menghindari masalah. Ketika di dalam posisi yang terancam, daripada jujur, mending dia berbohong. Berbohong juga bisa dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan. Berbohong dianggap sebagai salah satu cara mudah untuk mendapat kekuasaan dibandingkan cara yang lain. Jauh lebih mudah berbohong mendapatkan uang atau kekayaan daripada kita merampok bank misalnya. Para peneliti percaya kebohongan dilakukan untuk memanipulasi orang lain demi mendapatkan yang diinginkan tanpa melakukan kekerasan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagai alasan dilakukan oleh seseorang untuk berbohong. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang yang demikian adalah orang yang cenderung memanipulasi sesuatu. Orang ini adalah orang yang memanipulasi baik keadaan maupun sesamanya. Terkadang kejujuran itu mungkin menyakitkan bagi kita. Tapi ingat bahwa kebohongan itu bisa menghancurkan segalanya.
Lebih baik jujur tetapi menyakitkan daripada mengenakan hati dengan kebohongan. Kejujuran itu datangnya dari hati, bukan hanya sekedar kata-kata. Ketika hati kita tidak tulus, bagaimana kita bisa mengatakan hal yang jujur? Jika demikian, apa yang dimaksudkan dengan kejujuran? Jujur itu didefinisikan dengan hati yang lurus, tidak berbohong atau berkata apa adanya, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang tidak munafik atau bermuka dua, itu adalah definisi dari jujur. Jadi jujur dapat dikatakan sikap moral yang sejati yang berasal dari hati yang bersih, lalu diterjemahkan di dalam tutur kata dan perbuatan. Kejujuran itu dikatakan tidak datang dari luar, melainkan datang di dalam diri manusia ketika orang itu mengakui keberadaan Tuhan. Jujur adalah perbuatan yang berdasarkan pada keyakinan dan pendirian seseorang yang mengumpulkan segala sesuatu dengan sesungguhnya secara benar dan apa adanya, tidak menambah-nambahi atau mengurangi. Kalau A ya dikatakan A, bila B dikatakan B. Orang jujur tidak pernah mengatakan bahwa A itu bisa berubah menjadi B. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengertian jujur dengan mengatakan sesuatu berdasarkan fakta apa adanya, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kamu mengatakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk berkata benar tanpa menambah atau mengurangi sesuatu. Dan Tuhan itu dikatakan sangat mencela kebiasaan orang berbohong, tidak jujur. Di dalam Mazmur 5 ayat 7 dikatakan bahwa engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan itu jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan sangat membenci orang yang berbohong. Dia jijik melihat penumpah darah dan penipu. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Saudara, ketika orang itu berbohong, pasti ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, dia tidak akan pernah luput dari hukuman. Kebohongan bukan hanya tidak berkenan kepada Tuhan, namun ketika seseorang berkata dusta tentang sesamanya, itu adalah juga hal yang berbahaya. Di dalam Amsal 25 ayat 18 dikatakan, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Ketika orang itu berkata bohong tentang orang lain, sama artinya dia melukai orang tersebut. Jadi hati-hatilah ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang sesama kita. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejujuran adalah hal yang begitu penting dan firman Tuhan berkali-kali memberikan peringatan, memberikan satu penegasan betapa pentingnya berharganya kejujuran itu. Masalah kejujuran bukan hanya semata-mata masalah moral, masalah etika, tetapi itu berkaitan dengan Tuhan. Karena apa? Karena ide tentang kejujuran datangnya dari Tuhan. Kejujuran adalah sifat Tuhan. Tuhan dikatakan adalah kebenaran. Dan apa yang berlawanan dengan kebenaran itu adalah dosa. Kejujuran dapat kita katakan berkaitan dengan cara kita memandang Tuhan. Di dalam Amsal 14 ayat yang kedua dikatakan bahwa siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Artinya apa? Bahwa kejujuran di dalam hidup kita bukan hanya kita melakukan hal yang baik, melainkan itu menunjukkan hidup kita yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Ayat itu juga menyatakan bahwa
ketidakjujuran atau dusta yang kita perbuat bukan semata-mata membuktikan bahwa moralitas kita buruk, tetapi hal ini juga menunjukkan bahwa kita menyatakan penghinaan kepada Tuhan. Hati-hatilah ketika kita mulai melakukan ketidakjujuran. Artinya kita menjadi orang yang juga menghina Tuhan. Mengapa ketidakjujuran atau dusta itu dianggap menghina kepada Tuhan? Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dengan jelas dikatakan bahwa iblis itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, ketika kita memilih untuk berbohong daripada jujur, kita jelas lebih memilih untuk mengikuti kemauan iblis daripada kita melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Artinya kita juga memilih untuk menghina Tuhan daripada kita takut akan Dia. Di dalam Yeskiel 13 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita berdusta, ketika kita berbohong, artinya sama halnya dengan kita melawan Tuhan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejujuran adalah ide dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu benar adanya. Prinsip dari kejujuran itu adalah tulus, terus terang, dapat dipercaya, tidak bermuka dua, tidak munafik. Kejujuran tidak akan berkata bohong, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Di dalam Amsal 12 ayat 22 dikatakan bahwa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kejujuran tidak akan menipu. Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10 bahwa pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kejujuran tidak mendapatkan sesuatu dengan cara yang curang atau mengelabui orang. Kejujuran dikatakan juga tidak akan mencuri. Kejujuran tidak menginginkan apalagi mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak dia. Oleh sebab itu, hukum ke-10, jangan mengingini barang milik orang lain. Mengingatkan dan melindungi kita dari perbuatan mencuri. Kejujuran itu benar karena Tuhan itu jujur. Kebenaran bukan sesuatu yang dilakukan Tuhan, karena Tuhan itu adalah bagian dari kebenaran. Kebenaran itu adalah bagian dari diri Tuhan sendiri. Dia adalah Allah yang tidak akan mungkin berdusta. Titus 1 ayat yang kedua. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyatakan satu kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita boleh terus melatih kejujuran di dalam kehidupan kita, sebagaimana kebaikan yang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Sebagaimana pemazmur di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-21 menyatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kerinduan pemazmur hendaknya menjadi satu kerinduan kita bersama. Ketulusan, kejujuran itulah yang selalu mengawal kita, karena kita adalah pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. Apakah kita dapat menjalani hidup kita dengan jujur selama 24 jam ke depan ini? Maukah kita melakukan itu? Artinya selama 24 jam ke depan ini kita menolak untuk berbohong, menipu, atau menutupi kebenaran. Beranikah kita melakukan itu? Beranikah kita hidup jujur? Amsal 12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur berlaku setia dikenannya. Apakah kita dapat menjalani kehidupan yang jujur selama 24 jam ke depan? Maukah kita melakukan itu? Artinya selama 24 jam ke depan kita menolak untuk berbohong,
menipu, atau menutupi kebenaran. Beranikah kita melakukan itu? Beranikah kita hidup jujur? Firman Tuhan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-22 mengingatkan setiap kita. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan dan mengingatkan setiap kita. Beranikah kita hidup jujur? Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin.